Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah fardu zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia hingga kita bisa hadir, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, insyaallah melaksanakan fardu zuhur hari ini. Dan semoga segala amal ibadah kita dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap khilaf dan salah kita dibukakan pintu ampunan oleh Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah fardu zuhur yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surah yang Allah ambil surah ini dari nama salah seorang hamba yang mulia, yang dia bukanlah seorang nabi ataupun rasul. Dia bukan pula seorang raja yang memiliki istana dan tahtanya. Dia bukan pula seorang pejabat yang terhormat, tetapi dia berasal dari seorang budak hamba sahaya, yakni surah Luqman. Kenapa beliau dijadikan nama surah? Karena kemuliaan, hikmah dan ilmu yang ada pada dirinya. Di antaranya diriwayatkan sebuah kisah tentang Luqman dan tuannya. Satu ketika tuannya mengantarkan seekor kambing kepada Luqman. Lalu dia menyuruh, memerintahkan, "Hai Luqman, engkau sembelihlah kambing ini, lalu nanti berikan kepadaku dua di antara bahagian yang paling buruk dari daging kambing ini nanti." Maka Luqman pun melaksanakan perintah tuannya. Dia sembelih kambing tersebut, dia kuliti, dia pisahkan tulang dan belulangnya, daging dan daging yang lainnya. Lalu kemudian dia ambil dua bahagian yang diminta oleh tuannya. Dia serahkan kepada sang tuan, yakni yang pertama adalah hati dari kambing tersebut dan yang kedua adalah lidahnya. Lalu kemudian hari, tuan pun melakukan dan memerintahkan hal yang sama kepada Luqman. "Hai Luqman, ini ada kambing lagi, tolong engkau sembelih. Kalau kemarin tuannya minta dua bahagian dari kambing itu yang paling buruk, tapi sekali ini tuannya meminta dua bahagian yang paling baik." Lalu Luqman pun melaksanakan perintah tuannya. Dia sembelih kambingnya, lalu kemudian dia olah sedemikian rupa dan dia ambil dua bahagian yang paling baik. Lalu dia serahkan kepada tuannya. Kemudian disampai kepada tangan tuannya apa yang diserahkan oleh Luqman. Dua bahagian itu adalah hati dan lidahnya. Maka tuannya bertanya kepada sang Luqman, si Luqmanul Hakim, "Apa maksudmu wahai Luqman? Apakah engkau ingin memperolok-olok aku? Dulu aku minta dua bahagian yang paling buruk, engkau berikan hati dan lidahnya. Kali ini aku minta bahagian yang paling bagus, engkau juga berikan hati dan lidahnya. Apa maksudnya ini wahai Luqman?" Apa kata Luqman? "Wahai tuan, benar, inilah bahagian yang paling buruk dan inilah bahagian yang paling baik. Karena demikianlah kita ini manusia. Hati dan lidah bisa menjadi sebab
orang menjadi paling mulia di sisi Allah, di sisi manusia lainnya, dan hati dan lidah ini pula yang bisa menjadi asbab orang menjadi jelek, buruk di sisi Allah, bahkan bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini saja dapatlah kita simpulkan bahwa memang layaklah beliau dijadikan sebuah surah namanya di dalam Al-Quran, karena banyak hikmah-hikmah yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, dan diantaranya adalah tentang perkara hati dan lidah.